SMK Negeri 1 Lambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hijai, calon guru penggerak angkatan ke-7 asal SMK Negeri 1 Lambu. Pada kesempatan ini sebelumnya saya atas nama pribadi Pak, saya mohon izin kepada Bapak pimpinan SMKN Negeri 1 Lambu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara Bapak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelum saya melakukan wawancara Pak, tetapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa dalam pengambilan keputusan ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita jadikan sebagai patokan untuk penerapan proses pengambilan keputusan, yang dimana ada 3 komponen di sini. Yang pertama ada 4 paradigma yang akan kita jadikan sebagai pedoman. Yang ketiga 3 prinsip, 2-3 prinsip. Yang ketiga adalah 9 langkah pengambilan keputusan dan kemudian keputusan. Sekarang apakah Bapak saya siap untuk wawancara Pak? Siap. Iya Pak. Ya, adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral yang ada di sini Pak? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, bagaimana dalam mengidentifikasi itu merupakan dilema etika dan bujukan. Sebagai pemimpin dari sebuah instansi pendidikan, itu bahwa di dalam pendidikan itu ada berbagai kasus yang menghadapi, baik kasus itu yang benar-benar tantangan itu disebut dengan dilema etika atau kasus yang seharusnya benar atau yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut itu dapat kita identifikasi mana kasus itu dapat kita identifikasikan dengan benar dan salah. Setelah cara sains mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Jadi harus kita pahami dulu kasus itu mana yang benar, mana yang salah. Kayak gitu caranya. Dan untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dulu dengan semua pihak yang ada di lembaga pendidikan, terutama guru, supaya jadi setelah identifikasi itu dapat kita selesaikan masalah itu. Iya Pak. Artinya Bapak selama ini untuk melakukan identifikasi yang Bapak lakukan itu, yang pertama melakukan identifikasi dulu dengan terhadap kasus, apakah kasus itu berat atau ringan, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di sini, terutama waktu kepala sekolah dan pengawas pembina, begitu Pak ya? Iya. Sekarang pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika ini itu saya 2 hal apakah kepentingan masalah orang, kemudian masalah kebenaran atau kesetiaan sebagainya. Terima kasih Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak harus memprioritaskan kasus itu, dan kasus itu adalah berdasarkan yang berdiri rasa adil, berarti untuk kemaslahatan orang banyak. Sekarang Pak, yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke,
Kalau selama ini apa yang sudah kita laksanakan, kita harus berdasarkan hati nurani, suara hati nurani. Nah, kemudian mana yang paling besar manfaatnya, mana yang paling kecil mudaratnya, itu yang harus kita pertimbangkan, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan masalah dari saudara siswa, kita harus mengedepankan kepentingan peserta didik. Nah, jadi kita harus berpikir dengan rasa peduli sama siswa. Jangan sampai antara kedua siswa misalnya kita hadapi di antara siswa itu ada diskriminasi dan sebagainya. Nah, jadi tahap berikutnya yang dilakukan adalah dengan menginvestigasi masalah tersebut, di mana apa asalnya, dari mana masalah ini, kemudian bagaimana dampak yang atau hasil yang kita dapatkan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali untuk dapat diketahui apakah keputusan tersebut dapat kita pertanggungjawabkan apa enggak. Nah, itu kalau menurut saya. Ya, berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan itu adalah melakukan peninjau kembali dengan berbasis peraturan, kemudian tinjau kembali fakta-fakta yang terjadi, kemudian itu akan dijadikan sebagai bahan renungan Bapak. Akan tetapi Bapak akan mempertimbangkan dengan harus percaya diri terhadap kasus-kasus itu. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Oke, jadi dalam pengambilan keputusan itu dengan dilema etika, hal yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok-pokok permasalahan, jangan sampai masalah itu terlalu besar. Jadi membangun kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah dengan mempertimbangkan hak-hak peserta didik. Ya, ini cara pengambilannya adalah dengan menggunakan penerapan aturan yang ada. Sekarang Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika dan rujukan moral, gimana ya? Biasanya kalau hasil keputusan dari apa yang sudah kita lakukan dari permasalahan itu kan ada yang menerima, ada yang enggak. Karena di sinilah harus kita mengambil kebijakan yang tepat untuk menerima keputusan-keputusan yang sudah kita lakukan. Jadi dalam walaupun ini menjadi sebuah tantangan, itu maka kita tetap istiqomah dan tetap menjalankan keputusan itu dengan sebuah sebuah kesepakatan bersama. Itu kalau iya Pak, berarti dalam pengambilan keputusan ini jelas ada tantangan Pak ya. Iya, Jadi salah satu tantangannya ada juga yang menerima, ada juga yang enggak. Jadi inilah sebuah tantangan bagi kita, terutama yang tidak menerima, sebab keputusan yang sudah kita lakukan itu sudah kita berdasarkan kebijakan, berdasarkan hati nurani, berdasarkan tata kelolaan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Sekarang Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam